Saya ke Bang Irfan dulu. Bang Irfan, dari pernyataan Pak Jokowi ini apakah Anda juga menduga kemudian dibesar-besarkan ini karena ada dugaan justru di dalam internalnya sendiri terutama dengan siapa bacawa presnya Pak Anies tidak jelas atau belum solid satu suara, makanya hal seperti ini di cawe-cawe presiden ini kemudian digaungkan gitu. Saya juga terlalu berlebihan kalau publik terus menggiring-giring ini pernyataan Pak Jokowi terhadap cawe-cawe ini yang disampaikan di pertemuan dengan pimpinan redaksi ya. Terus kita kembangkan dengan dimensi politik, nggak akan bisa selesai. Tadi saya katakan pasti tafsirannya akan berbagai macam dan semua akan bisa berpendapat apa saja gitu. Tapi kan Pak Jokowi sudah menegaskan, saya akan cawe-cawe kalau itu memang buat kepentingan bangsa dan negara, ya. Saya artinya sih bisa ditegaskan Pak Jokowi tetap netral ya? Oh iya, saya kata bilang, saya mentaati hukum, tidak akan mungkin saya menciderai demokrasi. Nah, pakai kurang bahasa bagaimana? Ya, kalau tadi Mas Hoirul bilang permainan kata-kata, ya itu tafsiran juga dari semua yang ada menyatakan apa pernyataan-pernyataan presiden pada saat ini. Memang, Mbak Audrey, di tahun politik ini, apapun yang dibuat, apapun yang diucapkan oleh Presiden Jokowi, itu udah ya berbagai macam orang menyampaikan. Mungkin bisa saja kalau kita melihat batuk pun Pak Jokowi misalnya di depannya itu ada salah satu kandidat capres, itu mungkin batuk yang mendukung misalnya, ya kan? Atau bagaimana gitu. Semua orang pasti akan mengait-ngaitkan dengan dimensi politik ya. Itu memang sudah lumrah. Oh, ada indikasi ke sana. Iya, tapi cobalah kita berpikir melihatnya kepentingan ini adalah kepentingan negara. Ya, Pak Jokowi menegaskan kita punya waktu 13 tahun. Kalau 5 tahun itu hilang, kita kembali lagi ke belakang untuk membuat lagi rencana, planning lagi untuk jadi negara maju. Kapan waktunya kita bisa berkompetisi berhadapan-hadapan ya sejajar dengan negara-negara dunia yang hari ini. Dan kita ketahui bersama faktanya, realitanya, penghargaan dari pemimpin-pemimpin dunia itu sudah didapatkan. Oke, baik. Kemarin lihat di KTP Hiroshima. Bisa saya jawab? Begitu luar biasanya. Silakan. Begitu luar biasanya Pak Jokowi direspon dengan baik oleh pemimpin-pemimpin dunia pada konferensi itu. Begitu. Oke, silakan Bang. Iya. Terkait dengan konteks itu, tentu kalau misal kemudian statement presiden dihadirkan sebagai sebuah penegasan komitmen terhadap demokrasi yang sehat, tentu itu hal yang sangat positif. Tetapi kemudian pada saat yang sama, diakui atau tidak, ada ruang abu-abu yang sangat luas, yang sangat besar, yang kemudian berpotensi terjadinya pencampur adukan antara domain privat dan domain publik. Kalau misalnya kita telah lebih detail, di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 17, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ada memang penegasan di dalam klausul di dalamnya, tepatnya di pasal 299, ditegaskan bahwa presiden memang memiliki hak untuk berpolitik, memiliki hak untuk berkampanye. Tetapi di saat yang sama, tepatnya di pasal 304, ada penegasan. Di mana kemudian ketika berkampanye melaksanakan kerja-kerja politik harus clear. Di mana domain privat dan domain publik sebaiknya tidak dicampur adukan. Kalau gitu saya tanyakan sekarang ke Nasdem, Mas Khoirul. Yang menjadi problemnya, Mbak, bagaimana kemudian menjelaskan misalnya ketika Pak Presiden Jokowi hadir di tengah relawan, kemudian menyatakan akan membisiki para ketua umum untuk mendukung satu kekuatan politik tertentu. Tahan dulu sampai di sana Mas Khoirul, kalau gitu saya akan tanyakan ke Nasdem. Kekhawatiran seperti ini Bang Tobas, kan Nasdem masih berada di koalisi pemerintahan nih, kenapa nggak langsung bertemu aja dengan Pak Presiden untuk menyatakan kekhawatiran? Kenapa harus gaduh kemudian di luar, kan wajar kalau Demokrat dan PKS kan berada di luar begitu. Ya betul, Nasdem saat ini masih dengan komitmen yang sejak awal kita sampaikan, bahwa kita akan mendukung pemerintahan ini sampai pemerintahan ini berakhir 2024. Ini adalah komitmen. Orang menyatakan bahwa kok ketika pilihan Nasdem dengan pilihannya presiden berbeda, kenapa tidak keluar dari koalisi? Nah, pertanyaannya kenapa kemudian presiden harus memiliki pilihan preferensi kepada kandidat tertentu? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kan semestinya ketika partai politik itu akan menghadapi pemilu termasuk juga Pilpres 2024, itu adalah hak dari partai politik untuk menentukan akan kemana pilihannya, tidak harus bergantung pada apakah presiden memiliki preferensi kandidat tertentu yang kalau kemudian berbeda lantas dianggap. Tapi kan tidak deklarasi juga kan Pak Jokowi di sana? Kenapa? Tidak deklarasi secara gamblang kan mendukung siapa gitu, Bang Tobas?
Ya, tapi kan, nah makanya inilah yang harus kita lihat bersama-sama jadi pelajaran kita semua bahwa kita tetap punya harapan agar apa yang disampaikan, apa yang dikatakan itu harus sejalan dengan apa yang dilakukan dengan tindakan. Jadi perkataan harus sesuai dengan tindakan. Kalau kemudian yang dinyatakan adalah cawe-cawe dalam arti kepentingan bangsa, tidak masuk dalam politik praktis, mudah-mudahan itulah yang terjadi. Cuman kan Tapi hal ini disampaikan nggak ke Pak Presiden, kan masih berada di koalisi? Ya tentu kita ingin menyampaikan gini, kita Nasdem ini sangat sayang sama Pak Jokowi. Sejak awal dari 2014 kita kawal betul pemerintahan ini. Ya kita berada dalam garis terdepan untuk mendukung ini. Ya apapun kita berikan semua energi, pikiran, tenaga kita untuk mendukung jalannya pemerintahan ini untuk lebih baik. Jadi jangan pernah ragukan itu, udah terbukti. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi, sudah terbukti. Bisa sejarah akan menyatakan itu bahwa Nasdem adalah pendukung terdepan dari Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itulah maka ya sebenarnya kita ingin hal-hal semua ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya tapi sayangnya juga tadi kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan kenyataannya. Ya ketika mengumpulkan partai-partai pendukung pemerintah, ya Nasdemnya tidak dilibatkan. Ketika ditanyakan kenapa tidak dilibatkan, karena sudah punya koalisi lain. Oh, ini kan kita sedang berbicara soal kepentingan bangsa. Kalau kepentingan bangsa kan mau kita punya pilihan apapun dengan koalisi yang apapun harusnya tidak mempengaruhi bagaimana dukungan kita terhadap bagaimana kemajuan bangsa ini. Nah, itulah yang saya katakan ya, kita semua tentu berharap bahwa kalimat-kalimat, perkataan-perkataan bahwa kekuasaan ini, bahwa pemerintah ini benar-benar netral, menjaga jarak yang sama kepada seluruh kandidat dan partai politik, itu benar-benar terwujud. Ya tentu kita akan sama-sama menjaga dan menilai ini. Kalau dari KSP sendiri, pernyataan seperti ini seharusnya sebaiknya Nasdem sendiri kah yang seharusnya memberikan rekomendasi langsung gitu ke Pak Presiden, tidak langsung dikemukakan di publik begitu, Bang Irfan? Sampai salah satunya Pak Muldoko juga diserang begitu, mendapat serangan. Mbak, tadi kan udah jelas kita ya mendengar apa yang dikatakan oleh Bro Tobas ini. Nasdem adalah sebagai pendukung yang paling duluan. Dan kita itu faktanya betul. Dan saya juga mengakui itu, menghormati itu. Ya, 10 tahun Nasdem bersama-sama dengan Pak Jokowi. 10 tahun juga mereka bekerja untuk kepemimpinan Pak Jokowi. Itu fakta. Ya, dari 2014 hubungan personal antara Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sudah dikatakan memang sudah teman lama ya. Jadi secara dimensi politiknya dukungan yang dilakukan oleh Nasdem kepada kepemimpinan Pak Jokowi itu saya pikir kita udah selesai lah, tidak usah kita perpanjang lagi pembahasan itu. Hubungan personal juga saya yakin mereka juga teman lama ya, tentu ada pasang surut komunikasi dinamika yang ada gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa semuanya harus ditumpahkan kepada Pak Jokowi? Gitu. Komunikasi-komunikasinya mungkin berjalan atau yang mungkin kita tidak dapat informasi, yang mungkin hanya sosok Pak Surya dengan Pak Jokowi yang tahu bagaimana komunikasi yang terjadi gitu. Ya, kan semua konsep-konsep kemajuan untuk memajukan Republik ini itu sudah disampaikan di awal. Saya yakin juga Nasdem akan telah memberikan kontribusi itu pemikirannya. Jadi ya. Maksudnya Bang Irfan ada dari hal tersebut ini justru bisa saja dalam tanda kutip membuat pencalonan Pak Anies begitu seperti terviktimisasi begitu? Bukan, ini kan maksudnya gini. Kan ada memang pembatasan waktu buat jabatan presiden dan wakil presiden 10 tahun. Tentu dari aspek politik, Nasdem itu kan akan sama dengan partai-partai lainnya berpikir ke depan. Bagaimana eksistensi partai ini ketika pasca Pak Jokowi. Ya kan, itu clear ya, semua partai begitu. Semua partai di koalisi begitu. Dia akan berpikir bagaimana cara merebut elektoral, cara memperbanyak kursi di DPR, parlemen. Ya, masing-masing partai politik itu punya cara masing-masing, punya strategi masing-masing. Nah, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, kita semua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nasdem kali ini dengan misalnya mencalonkan sosok Anies Baswedan, targetnya apa? Nah, kita kan tahu, yang ujungnya pasti secara umum kan ada elektoral di situ. Bisa saja
dugaan kita bersama, Nasdem menganggap sosok Anies inilah untuk mendapatkan nilai elektoral bagi Nasdem secara dimensi politiknya, ya kan? Nah, bagaimana yang lainnya? Tentu kan sudah apa namanya, kita bisa lihat yang lainnya. Baik. Sudah kami tangkap pesannya. Terima kasih Bang Irfan Pulungan, terima kasih Bang Taufik Basari dan juga Mas Ahmad Khoirul Umam sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Waktunya